Halo Sobat Stemanika semua, selamat datang di Stemanika Podcast. Oke nih, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari seorang master coding nih. Waduh. Perkenalkan Adit, boleh perkenalan dulu gak? Halo semuanya. Aku Adit. Jadi aku lulusan SMK 1 Majalengka tahun 2022. Jadi aku baru juga di sini gitu. Singkatnya gitu sih. Mungkin nanti jelasin detailnya nanti kali ya. Ya, oke. Adit nih, kesibukan setelah lulus nih ngapain aja nih abis lulus? Jadi abis lulus sebenarnya aku ya kemarin tuh sebenarnya Ah, kayaknya nyari kuliah seperti biasa lah. Cuman ah, cuman memang mungkin belum rezekinya kali ya. Jadi akhirnya ya udah aku memutuskan untuk kerja, tapi oh, sambil kerja juga ah, aku kemarin sempat ikut kompetisi lomba-lomba juga. Kayak aku ikut playbox juga, aku oh, oh, Surabaya. oh, Terus juga aku sekarang juga ngajar eskul juga, oh, ngajar iya iya eskul iya Inggris benar-benar. juga. Dan terakhir aku ada kegiatan ini sih, udah kelar kemarin. Jadi aku kan nggak kuliah, tapi Ya, aku alhamdulillah berkesempatan jadi mentor di salah satu universitas Indonesia, di salah satu universitas tertinggi lah yang terkenal oh, itu di UI gitu loh. oh di UI. Aku jadi mentor di Oke, sana. Jadi mereka ada program kayak Kompes gitu loh setiap tahun gitu loh. Mereka manggil aku sebagai mentor di oh sana. mentor. Itu dan sekarang baru selesai sih. Oh berarti pekerjaan utamanya itu mentor gitu. Aku pekerjaan utama ya ini sih kayak sebagai product engineer di salah satu perusahaan Jakarta. Oh iya iya. Iya, di Zero One Group namanya. Zero One Group. Iya, Zero One Group. Cuman kemarin kegiatan terakhir kita adalah kegiatan jadi mentoring di sana, jadi mentor di UI gitu. Oh gitu. Itu sampingan sih. I see. Berarti kalau Sabtu Minggu itu free gak? Jadi aku kerja kan, aku kerja Senin sampai Jumat. Ya. Nah, Sabtu Minggu itu aku Sabtu itu aku luangin untuk ya eskul, terus aku kadang main ke teman aku. Ya kan teman aku kerja kan Ya di ya. ya di tempat es krim lah bisa dibilang. Ya oke Nah, ya. jadi kadang aku main ke sana, jadi ya sambil kayak nonton YouTube, terus kayak Ah, ngobrol juga sama mereka, mereka sambil kerja sambil aku temenin lah. oke. Nah, Minggu aku free, cuman aku biasanya aku luangin buat kayak eh, belajar sih, belajar belajar ngoding juga, aku belajar, masih belajar juga kok. Oke. Tuh. Mm-mm. Oke, berarti eh gimana ya? Mulai suka coding itu dari kapan tuh? Oke, jadi aku sebenarnya itu dari kecil ya, aku suka dari kecil, Ah, tapi bukan dari coding sebenarnya sih mulainya. ya dari mana tuh? Aku jadi gini, dulu aku kelas 3 SD, kelas Ah, 3 SD, ah, aku suka main game kan. ya, Aku oh, suka main oke. game. Warnet. Iya warnet. Aku dikenal sama saudaraku tuh. Saudaraku kenalin aku game Ah, namanya Losaga. Tau oh, lah. oke, Sekarang Saga. mungkin Tahu udah tahu tahu. mati kali ya Tahu tahu gamenya. tahu, iya. Lalu Ya. main game Losaga kan di warnet tuh. Nah pas aku nyobain, wah ini seru juga gitu kan. Oh iya, Karena aku main game kan, main game. benar-benar. Pas itu ternyata ketagihan tuh, ketagihan Ketagihan. sampai dimana aku main game itu 15 jam per hari. Buset, Iya, 15 jam. betul. Aku sekolah bangun, Oke. aku bangun jam 3 pagi kan. Jam Ah, 3 main game sampai jam buset. 6. Buset. Dan itu nggak di warnet, aku di rumah mainnya tapi pakai laptop gitu lah. Oh, oke. Sampai jam 6 sekolah sampai jam 12 main game lagi sampai jam 12. 12 malam, Iya, jadi aku tidur cuma 3 jam. 3 jam per hari. Iya, Oh, betul. Nah, di situ aku main game oke. sampai kelas 2 Ah, SMP. Aku sama kelas 2 SMP lah. Tapi pas SMP nggak sebanyak pas SD. Karena kan ah, jam sekolah kan makin tinggi juga kan. oke. Cuman memang masih main game kan. Main Ah, game juga beragam juga gitu loh. Nah, dari situ aku mulai mikir kayak eh aku kayaknya main game terus nih gitu loh. Aku oh, kayaknya main game mulu bosen nih. benar-benar. Kayak aku mulai mikir lah daripada aku main game kan, kenapa nggak aku aja yang buat gamenya. Dari Mhm. situlah aku mulai searching kan, aku Ya, searching ya. kayak gimana sih cara buat game kan, cara buat game gimana. Aku sering searching dan ujung-ujungnya itu nemunya tuh ke dunia coding kan, Oh, dunia iya IT benar-benar. gitu. Jadi yaudah aku tertarik, wah ini keren kayaknya. Nah setelah aku mulai, oke, kayaknya aku mau SMK. Oh, Di iya. mana saat itu orang-orang apa ya, orang-orang tuh kayak bilang aku tuh, Hmm. lu nggak pantas masuk SMK dit gitu loh. Oh, Karena benar-benar. dulu gimana, dulu aku suka MTK kan, Iya, aku SMP itu suka MTK. iya benar. Dimana sampai aku dijulukin anaknya Pak Awal. Oh, Pak Awal itu adalah ya. guru guru matematika aku. Oh, Iya buset. gitu, jadi sampai segitu kan. Nah di situ orang-orang bilang kan kayak, dit lu masuk SMA aja gitu kan, kayak otak lu tuh cocoknya otaknya tuh cocoknya SMA gitu. Benar-benar. Soalnya dulu kan dimana masih stigma SMK itu kan kayak anak-anak buangan dari SMA kan Oh, benar emang. gitu. Tapi sekarang kan udah berubah kan Iya benar. stigma itu. Ya. Tapi aku tetap kayak aku mau masuk SMK karena aku Oh. mau jus RPL kan.
Oh. gitu. Nah dari RPL akhirnya di kelas 2 SMA ini aku masuklah ke eskul namanya apa ya namanya IT Solution gitu. Oh, IT oke. Solution di sana kita belajar tentang ngedit, tentang ngoding juga, tapi yang nggak terlalu ngoding juga. Di sana aku mau dikenal lah dunia IT gitu loh, kayak dari kayak buat website dan sebagainya gitu loh. Namanya kayak HTML CSS ya simpel lah kayak gitu. Nah dari sana aku juga jadi wakil ketua kan, bisa jadi wakil ketua. Sampailah aku di sekolah ini SMK Majalengka Oke. gitu. Jadi dulu aku SMP-nya di Cilengsi Bogor. Oh, berarti orang Bogor. Iya, aku sebenarnya orang Majalengka. Iya. Cuman aku pindah-pindah. Dulu tuh aku rumahnya di Cimanggis, Depok, Bekasi, Jonggol, Bogor, jadi Oh, aku pindah-pindah kan. berarti ikut orang tua Iya, gitu. ikut orang tua. Terus balik lagi lah ke Majalengka gitu. Karena kata ayahku ada lah sekolah SMK di sana bagus. Oke lah, aku lihat di sana ada RPL yang aku pengen kan. Akhirnya masuk. Akhirnya di sana lah mulailah aku kayak memang sekolah belajar ngoding kan gitu. Dan dari situ mulai belajar dan akhirnya ya suka gitu loh. Cuman kalau mau untuk memperdalam itu pas saat Covid sih sebenarnya. Mungkin ntar jelasin lagi kali ya gitu. Gitu sih. Berarti pas Covid itu mulai dalemin Iya, coding. betul. Jadi pas aku kelas 10 kan banyak kegiatan kan. Iya, Di SMK kita tuh banyak kegiatan kayak pecapa. Dulu kan sebelum Covid kan kayak Iya, iya pecapa, benar-benar. ketaronaan. Terus aku juga OSIS juga kan. Iya. Organisasi pusat gitu loh. Dan kegiatan-kegiatan OSIS lainnya jadi awalnya aku fokusnya kan pengen belajar ngoding kan. Cuman memang mungkin aku juga pengen belajar organisasi juga kan. Jadi gitu. Terus ternyata memang ketika aku banyak kegiatan waktu untuk aku belajar ngoding tuh berkurang. Dapatlah kesempatan ketika Covid datang. Jadi sebenarnya aku kayak alhamdulillah juga tapi enggak juga kan. Ya benar. Wabah kan, Benar. kan ya. Aku mau bersyukur juga tapi ya yang ya enggak etis juga kan kalau bersyukur. Karena memang titik awal aku benar-benar serius belajar ngoding tuh pas saat Covid mulai. Benar. Awalnya kan sekolah kan bilang kan libur 2 minggu. Iya. Aku bingung ngapain ya gabut banget 2 minggu gitu loh. Yaudah aku coba aja searching kan kayak belajar ngoding. Awal aku belajar dari YouTube gitu loh. Karena dulu aku nggak punya laptop sebenarnya, aku punya laptop. Jadi aku codingan itu aku tulis di buku. Oh, di buku. Iya, Tulis. di buku. Karena saking nggak ada laptopnya, aku belajar lewat HP. Terus di buku dulu gitu loh. Sampai akhirnya aku dulu kan sering juga kan kompetisi videographer kan. Kelas 10 aku sering kompetisi videographer, cuman kita harus jual kameranya. Aku jual kamera ayahku. Ayahku sebenarnya sih yang jual kameranya untuk beli aku laptop kan. Nah saat itu ya udahlah minggu pertama Covid aku belajar ngoding dan ternyata wah seru juga gitu loh. Seru juga akhirnya aku belajar dan aku masih ingat kan tujuan awal aku masuk coding kan pengen buat game kan. Nah itulah kejadian dimana aku buat game pertama kali itu namanya game disinfektan sesuai dengan tema Covid kan. Jadi awalnya pas aku belajar ngoding baru 2 minggu belajar ngoding tiba-tiba aku dapat info ada info kompetisi buat game kan. Wah, aku tertarik dong. Aku kira kompetisi kecil-kecilan ternyata skalanya nasional. Waduh itu ya udahlah akhirnya aku 4 hari nggak tidur. Oke. 4 hari nggak tidur kan. Buset. Iya aku 4 hari nggak tidur bener-bener aku fokus buat bener-bener kayak ngerjain project yang game itu. Akhirnya jadilah tapi memang belum belum dapat menang, cuman aku senangnya dalam skala nasional aku juara 10 besar lah gitu loh. 10 besar aja kayak senang juga gitu. Nah dari situ kayak mulai masuk ngoding dan sebagainya. Cuman akhirnya aku puas lah dari memang tujuan awalnya buat game kan. Lalu aku tertarik juga di bidang lain gitu loh. Bidang apa tuh? Aku tertarik di bidang mobile app gitu loh. Mobile app. Iya jadi kayak aplikasi dalam handphone kan gitu. Karena aku mikir bahwa kayak aku kan belajar ngoding kan lewat YouTube kan. Iya. Oh dari YouTube? Iya dari YouTube doang, dari YouTube. Terus gak ambil course gitu? Nah aku ambil course, cuman course-nya tuh awalnya berbayar kan. Course-nya berbayar harga 1,5 lah per bulan. Nah aku aja berarti nggak ada uang kan. Gitu. Akhirnya aku cari beasiswa, ternyata memang dalam dalam platform tersebut dia nyediain beasiswa. Aku daftar, akhirnya aku bener-bener kelarin bisa dibilang itu ada tugas akhirnya namanya submission. Jadi kelarin submissionnya dan ada ratingnya juga dan alhamdulillahnya aku kerja dengan sungguh-sungguh jadi ratingnya bagus. Akhirnya berkelanjutan jadi aku bener-bener kelarin dari awal sampai akhir. Jadi kayak dari
kelas pemula sampai kelas expert lah bisa Oh. dibilang gitu. Diberesin semua tuh. Iya diberesin semua gitu. Aku proses belajar ngoding itu mobile app kan. Iya. Itu selama berapa ya? 3 bulan lah. Jadi bulan April, Mei, Juni itu aku fokus belajar itu kan. Fokus belajar. Pas Covid tuh. Iya, pas Covid tuh belajar Covid gitu loh. Jadi ya dari situlah aku kayak mulai bener-bener serius codingnya. Oh, oke. Sampai aku ketemu kayak komunitas, kakak kelas juga buat lomba-lomba kerjaan juga gitu sih. Benar. Gitu. Berarti dibantu juga kakak kelas gitu Iya, belajar. jadi aku pas Covid ya, itu pas Covid kan. Pas Covid Iya. aku memang belajar sendiri kan. Cuman sebelum Covid aku sering ngobrol sama kakak kelas gitu loh. Sering ngobrol kayak aku nanya-nanya dia gimana cara belajar ngodingnya, dari mana aja gitu. Jadi akulah dapat beberapa informasi kayak website yang untuk belajar ngoding apa gitu. Jadi Oke. nah, pas kakak kelas ngasih tahu itu ya udah aku terapin lah pas lagi Covid tuh gitu sih. Berarti se-circle juga itu teman-teman juga codingan atau gimana gitu? Sebenarnya kita dulu ada namanya TEFA kan, Teaching Factory kan. Oh iya. Nah, dulu ada TFL. aku kan dulu kelas 10 kan. Kelas 10. Nah, kakak kelas 12 ada namanya Kak Rio, dia ngebuat satu apa ya? Bisa dibilang kayak bukan eskul juga sih. Bukan organisasi juga sih. Bisa dibilang kayak kumpulan gitu lah, kumpulan. Iya. Yang dimana sih anak-anak coding semua. Nah, aku join lah sama beberapa teman aku. Dan situ kita mulai diskusi gitu loh. Oke. Jadi aku juga kayak mulai ketemu teman-teman yang emang satu passion di bidang pemrograman. Nah dari situ gitu loh, jadi kayak lumayan senang juga kan ketemu teman-teman juga gitu sih. Oke. Nah, dengar-dengar nih Kak Adit kan menjuarai lomba KKSI nih. Wah. Nah, juara apa tuh yang didapat dan kategori apa? Mungkin aku cerita background story-nya dulu. Oh, ya. boleh. Jadi, dulu itu apa ya? Dulu sebenarnya berkelanjutan sama cerita aku yang tadi. Iya, Jadi Kak. semenjak aku belajar. Nah, aku sama yang kumpulan tadi, kumpulan tadi itu. Iya. Kakak kelas. Nah, aku ikut lomba. Namanya KKSI kan. Nah, ikut namanya Smart School. Oh. Jadi itu tahun sebelum aku menjuarai ini gitu loh. Nah, aku buat aplikasinya sama teman-teman kakak kelas aku dan Itu memang pas kelas berapa tuh? itu kelas 10. Kelas 10. Iya, kelas 10 dan kelas 11. Gitu kan. Nah, memang belum sempat juara kan, juara. Akhirnya ya udahlah. Pas belum juara aku langsung mikir, wah ini apa ya next year kira-kira mau buat apa nih gitu biar menang gitu kan. Oke. Akhirnya aku nemu sebuah konsep itu aku improve terus. Saat aku PKL aku tanya teman-teman yang di sana PKL aku tanya teman-teman aku ini gimana kira-kira bagus gak idenya gini jadi sering berjalannya waktu akhirnya dapatlah sebuah ide. Nama projectnya Finch. Jadi Finch itu kayak sebuah aplikasi kayak fintech gitu Jadi teman-teman kalau tahu kayak GoPay atau kayak OVO dan sebagainya. Nah, itu aku buat sistem itu, tapi aku targetnya itu di sekolah gitu loh. Apalagi zaman itu kan saat masa-masa Covid kan. Jadi uang fisik kan membantu penyebaran Covid kan. Iya, benar juga, benar. Buat inovasi dari situlah. Jadi kayak bayar tinggal scan doang gitu kan. Nah, aku di sana ikut mata lomba namanya Smart School juga gitu. Smart School juga aku ikut. Lalu dapat juara apa tuh? Nah, aku juara 1. Oh, nasional tuh. Iya, nasional juara 1. Dan prosesnya panjang. Aku dari bulan Juni walaupun lombanya belum mulai, tapi aku mulai coba buat tim dulu kan. Aku mulai panggil teman-teman aku, Rahma, Putri, Gema juga aku panggil. Aku mau buat project ini nih gitu loh. Awalnya mereka ragu kan. Karena mereka pikir ini kan lomba ngoding kan. Nah, mereka masih belum ahli ngoding gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa. Aku butuh bagian A B C-nya gitu loh. Aku juga percaya sama kamu, sama kalian karena kan kalian kan teman aku juga kan gitu. Dari situ mulai dapatlah tim. Dari situ mulai kayak aku briefing juga, aku punya ide gini gitu loh. Mereka bantu ide masukan ide juga gitu loh. Nah, akhirnya kita proses development selama sebulan 2 bulan gitu loh. Dan akhirnya jadi aplikasinya ya alhamdulillah dapatlah juara 1 itu sih. Oke. Berarti pas proses itu bikin aplikasinya tuh teman-teman Kak Adit juga tuh belajar juga tuh sekalian belajar coding dari Kak Adit. Iya, sebenarnya aku pengennya bukan tentang belajar coding dulu sih. Aku pengen mereka belajar tentang teamwork. Oh, oke. Karena menurut aku
sebisa-bisanya kita ngoding ya. Aha. Tapi kan kita tetap butuh apa ya, teamwork kan. Aha. Kalau misalkan aku kan kerja di kantor sekarang kan. Iya. Nah mereka tuh nyarinya bukan orang yang jago ngoding, tapi Iya. orang yang memang bisa berkomunikasi. Oh, oke. Gitu loh. Aha. Kenapa? Karena orang yang jago ngoding banyak. Cuman orang yang bisa menjelaskan codingannya kepada orang lain dengan mengerti, dengan Ya, ya. jelas, dengan rinci, itu dikit gitu loh. Oh, langka. Makanya aku ngajarin mereka, bukan ngajarin sih, kayak sharing-sharing Iya. aja. Gitu loh, kayak kita teamwork kayak gimana. Ya, belajar bareng gitu. Iya, belajar bareng, kayak komunikasinya banyak banget, kita sering banget kayak entah berantem, entah apa banyak gitu loh. Oh, oke. Jadi itulah serunya kalau kita berkelompok gitu loh. Ya, Memang teamwork. ya dinamikanya banyak banget gitu loh. Jadi kayak ya sharing-sharing kayak tentang ya tentang dunia IT juga, tentang dunia startup juga gitu Oh. kan. Gitu. Jadi kayak banyak lah ilmu-ilmu yang aku dapat juga dari mereka, dan aku juga bisa nyebarin ilmu yang aku dapat buat mereka juga gitu loh. Gitu Oh, sih. oke. Nah, ngomongin startup, nah, dengar-dengar Kak Adit juga nih ikut lomba startup yang di Surabaya kan? Iya. Ya, Betul. nah itu lomba apa sih? Nah, jadi itu setelah lulus ya. Ya, Lulus aku setelah tuh lulus. aku ketemu lah teman online aku. Oh, iya. Jadi dia namanya Faris sama Zaim. Hmm. Mereka itu dua orang itu memang orang-orang hebat loh. Jadi mereka setiap lomba gak pernah kalah gitu. Oh. Itu aku bingung, dia gak pernah kalah gitu. Ah. Teman memang dia skopnya bisnis kan, bisnis apa ya, bisnis case gitu loh, bisnis case. Jadi mereka pernah lawan anak ITB juga, mereka yang menang Oke. padahal masih SMA juga kan, sama kayak aku seumuran kan. Ah. Dan akhirnya dia pengen ikut lomba yang tentang ada IT-nya, makanya mereka butuh aku kan. Aku join, kita bener-bener kayak developmentnya online gitu loh. Dan akhirnya ada 3 level kan, ada 3 seleksi kan. Playbox level pertama, level kedua, level ketiga, akhirnya final. Nah final offline di Surabaya gitu loh. Oke. Gitu. Akhirnya kita kesana, ya di Surabaya kita dapatlah juara 2. Ya, dapat juara 2 di sana, dan itu tuh tentang apa ya? Tentang start competition sih sebenarnya. Oh. Itu sekarang nasional gitu loh. Oke. Tuh dari situ ya aku serunya sih sebenarnya part di bagian sama teman-temannya sih, kan aku baru Oh. ketemu sama mereka juga kan. Iya, gitu iya, kayak jalan-jalannya seru aja sih gitu, kayak ngerjain bareng dan sebagainya gitu. Berarti satu tim sama yang emang dulunya belum pernah ketemu gitu? Bener gitu. Jadi kayak satu tim, mereka mah memang udah temenan kan, mereka emang satu temen project kan. Ah. Tapi memang sekarang mereka butuh aku sebagai apa ya, tim bagian IT-nya. Iya, iya. Jadi ya udah aku bersedia, dan ya alhamdulillah Menang gak tuh? ya menang juara 2. Wah, hebat banget nih. Alhamdulillah. Ya, awal mula dapat julukan Master Coding di Mentor Programmer seluruh Indonesia tuh gimana tuh? Aku sebenarnya aku nggak tahu ya siapa yang ngasih julukan aku itu, aku nggak tahu ya. Ya. Cuman ya aku mungkin aku jelasin kenapa aku bisa kayak Ya, oke boleh. ini ya, kenapa. Oke, gini deh. Jadi setelah aku belajar ngoding, Ya. yang 3 bulan itu belajar ngoding dari beasiswa. Nah itu aku join komunitas. Nah join komunitas sebenarnya iseng aja. Kenapa Oh, iseng? iseng. Karena gini, dulu aku belajar ngoding kan beasiswa kan. Oke, saat itu beasiswanya udah habis. Ya. Nah aku lagi scroll IG, nemulah satu komunitas namanya Kota Kode. Dia giveaway 1 voucher 1 bulan di platform tersebut gitu loh. 1 bulan platform tersebut. Akhirnya wah aku butuh dong, aku pengen belajar lagi dong gitu loh, belajar lagi. Akhirnya yaudah aku ikutan, aku join komunitasnya, aku join juga website mereka gitu loh. Dan ternyata aku lihat website ternyata memang wah bagus nih websitenya gitu loh. Jadi kalau dalam dunia IT itu ada namanya kayak Stack Overflow. Jadi Stack Overflow itu kayak tempat untuk bertanyanya para programmer gitu loh. Kalau misalnya ada masalah, ada bug atau apa, mereka naik ke Stack Overflow. Kayak Quora atau Reddit Iya, gitu? Betul gitu. Cuman ini fokus untuk programmer gitu kan. Oh, oke. Cuman kendalanya adalah ketika orang Indonesia yang baru belajar, yang masih pemula, pengen nanya, dia mau naik ke siapa kan? Kalau dia mau naik ke Stack Overflow, itu sekarang udah internasional pakai bahasa Inggris iya, gitu. berarti. Nah, si pendirinya tersebut ada namanya CEO-nya itu namanya Peter Tanugraha. Dia ngelihat problem tersebut di mana ada orang Indonesia nanya pakai bahasa Inggris, cuman memang masih jelek bahasa Inggrisnya. Oke. Cuman ketika dia bertanya, kan dia pemula kan. Nah, dia malah dibully karena bahasanya yang kurang bagus gitu loh. Oh, Nah, oke. setelah si Peter ini, Peter dia oke lah kayaknya, gue buat platform namanya Kota Kode gitu. Jadi wadah untuk tempat tanya jawabnya programmer di Indonesia gitu loh. Oh, oke. Tuh, nah
Singkatnya aku join ke sana, aku aktif di Telegramnya, aku aktif juga di grupnya juga, di website juga. Jadi saat itu aku kan iseng-iseng kan, iseng-iseng, wah ada yang nanya nih di sini, ada yang nanya tentang Android kan. Oke, aku nanya, wah apa aku balas aja kali ya, aku balas aja deh, aku iseng-iseng balas gitu loh. Pas aku jawab bla 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 bla, kata jawaban aku disukain banyak orang gitu. Seru dong, wah aku kayak wah aku kayak seru juga gitu, kayak bermanfaat juga bagi orang lain kan gitu loh. Akhirnya ya udahlah, mulai situ aku mulai aktif juga. Dari situ aku mulai aktif Telegramnya juga. Dan tiba-tiba aku sering ngomong juga sama Kopiter juga gitu loh. Karena aku aktif, kayak Kopiter bilang, bro lu mau nggak jadi admin di Telegramnya gitu loh. Oke, mau dong. Dari situ kayak kita makin ngobrol, akhirnya aku ditawarin kayak, bro kita butuh cerita lu untuk kita masukin nih di post Instagram kita gitu loh. Oke. Akhirnya ya udahlah, aku cerita di apa ya, di Words gitu loh. Aku ketik di Words cerita ngoding aku yang aku cerita tadi. Aku ceritain dan aku kirim ke mereka. Ternyata mereka nelfon aku, tiba-tiba nelfon aku, bro kalau misalkan kita kasih ke media nih, media yang apa ya, kayak website gitu, lu mau nggak gitu loh. Wah mau dong gitu. Wah. Gitu kan, akhirnya ya udah aku kayak dilatih juga cara komunikasi aku ada sama tim mereka gitu loh, dilatih juga, benar-benar bermanfaat banget ilmunya. Dan akhirnya aku dihubungin sama media-media juga, interview juga. Akhirnya cerita aku terbit lah, awalnya dari merdeka.com, terus juga Sampai merdeka.com. iya, merdeka.com, CNN Indonesia. Wah, Dan buset. sampai apa ya, pokoknya banyak banget lah yang dari situ. Tribun juga ada. Sampai aku kan satu lagi di Jakarta kan, aku PKL kan di Jakarta kan. Nah ada media yang datang ke sekolah sini. Ya. Jadi Pak Rahmat kayak iya Pak siapa ya, iya Pak Rahmat apa Pak Didin ya bilang aku nelfon, ini ada media yang datang ke sini nih gitu loh, nanyain kamu gitu. Itu Oke dong, wartawan. iya wartawan gitu loh. Dia pengen interview aku, cuman aku di Jakarta kan ya. Jadi memang interviewnya pada online gitu loh, wartawannya pada online gitu. Tapi jadi interviewnya gitu. Jadi tapi kalau yang media tadi enggak, karena mereka pengennya yang offline kan. Tapi kalau yang media kayak CNN, kayak yang yang Merdeka, nah muncullah banyak banget kayak yang pengen hubungin aku. Nah situlah muncul kayak banyak banget kayak ya berita-berita tentang aku gitu loh. Karena aku itu memang aktif di Kota Kode lumayan lama kan, Jadi sana aku bantu-bantu para programmer juga lewat platform Kota Kode ini gitu. Berarti emang dari dulu juga aktif di Kota Kode. Betul gitu sih. Soalnya kan proses kan join Kota Kode kan bulan Agustus apa September gitu. Di September aku dihubunginnya bulan April gitu. Jadi 6 bulan memang aku bener-bener kayak sambil belajar ngoding, sambil kayak ya jadi user aktif di Kota Kode gitu. Dan akhirnya berita aku di-up lah ke media-media gitu. Gitu sih. Berarti pas PKL itu mereka datang gak ke tempat PKL? Ada yang mau datang, cuman nggak jadi ujungnya online juga jadinya. Online via Zoom. Iya, cuman yang nggak enak tuh gimana ya, itu kan bulan April kan. Iya. Aku tuh bulan April tuh baru PKL Jakarta. Dan aku bener-bener nggak kenal sama siapa-siapa. Jadi aku PKL di Jakarta itu, aku nanya ke teman online aku, bro ada open nggak buat magang gitu loh. Gue pengen magang nih gitu, sekolah gue harus magang kan. Ya udah di kantor gue aja Jakarta gitu loh. Ya udah ntar lu tinggal bawa baju aja gitu. Oke dong, aku sana bulan April tuh tanggal 1 mulai PKL. Tanggal 3-nya dikontak kan. Nah aku bayangin aku baru masuk, tiba-tiba aku izin terus kan, Pak aku izin dulu, aku ada interview gini gitu. Aku nggak enak dong gitu. Nggak enak. Jadi ya udah akhirnya di situ ya aku PKL di sana gitu loh, selama 3 bulan gitu. PKL-nya tuh di Jakarta di perusahaan apa tuh? Itu ada namanya PT Langit Pay. Langit Pay Indonesia gitu. Jadi perusahaan apa? Sistemnya kayak perusahaan PPOB gitu sih. Tapi sekarang lagi development aplikasi tentang perhotelan gitu loh. Jadi aku kebagian development aplikasi perhotelan gitu sih. Berarti pas PKL itu ngerjainnya apa tuh, bagian apa? Ya aku bagian mobile app gitu loh. Jadi awal-awal kan belajar Android kan. Iya. Belajar Android juga gitu. Cuman aku PKL di sana sebagai mobile engineer lah, gitu, mobile engineer gitu. Tapi memang dari sebelum situ aku sempat kerja juga. Aku sempat kerja juga di startup Jepang. Di Jepang.
Ya, tapi online. Oh, online. Ya, jadi Oke. setelah aku balik lagi ya, setelah aku belajar ngoding kan, aku aktif di kota kode. Nah, di kota kode tersebut ada teman online aku. Iya. Nawarin aku, "Bro, lu mau kerjaan enggak?" gitu. Aku bilang, "Tapi kan aku masih SMK, Mas." gitu. "Aku masih sekolah." gitu. Oke. "Enggak apa-apa, ini chat aja." gitu loh. Ya udah, aku chat lah. Nah, namanya Pak Agus gitu loh. Pak Agus. Iya, halo Pak Agus. Kalau Pak Agus yang lagi nonton nih. Pak Agus itu memang beliau itu keren banget sih. Dia eh, S1 S1 di UGM beasiswa, S2 S3 di Jepang beasiswa, Buset. dan dia buat startup gitu loh. Namanya Oh. Setia. Dan aku daftar di sana, aku kayak apply di sana, Aha. dan ternyata aku tim pertama mobile engineer-nya gitu loh. Oke. Di sana aku ya lumayan improve banyak lah gitu loh. Dan memang awal kan aku belajar Android kan. Iya. Terus pas aku daftar di daftar di Setia ini, apply di Setia ini, ternyata bagus tuh minta aku belajar Flutter gitu. Flutter itu beda lah, beda teknologi sama Android doang. Iya, iya, oke. Nah situ yaudah aku harus belajar, dia challenge aku. Ayo coba saya kasih challenge, kamu belajar Flutter dalam 1 bulan. Oke. Oke satu dong, bulan. aku sanggupin. Oke Pak, siap. Aku kelarin dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu. Akhirnya yaudah, aku Kelar. di sana, kelar 2 minggu Kelar. tuh, kelar 2 minggu. Kelar di sana belajar. Ya akhirnya aku PKL dan sebagainya gitu sih. Ya perjalanan hidup lah. Oh, berarti pas PKL itu ada kerjaan lain gitu? Iya, cuman pas aku PKL tuh bulan pertama, bulan April, aku kan kerja Iya. plus PKL, plus belajar UTBK juga dulu tuh sama Oh, temen aku juga. TBK. Jadi wah ini kacau banget nih. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 aku kerja, bukan kerja, aku PKL. Jam 7 sampai jam 10 aku kerja di Jepang. Oh, Jam 10 sampai jam 1 jam 2 aku belajar UTBK. Jam 2 sampai jam 3 aku belajar ngoding kalau nggak capek, kalau capek yang nonton gitu kan. itu manajemen waktunya gimana tuh? Ya, aku bisa dibilang sebenarnya buruk-buruk enggak sih. Oh, Jadi gimana tuh? kalau aku dulu sempat gimana? Aku dulu sempat punya habits. Dulu aku baca buku namanya Atomic Habits. Oh, oke, tahu. Itu tuh buku James Clear, dan itu benar-benar ngerubah hidup aku. Ya kan. benar. Dan aku benar-benar terapin semuanya. Jadi kayak dulu aku harus punya rutinitas Apa tuh? gitu. Jadi ini tapi beda sih, bukan pas Ya. PKL. Kalau pas PKL aku bangun tuh, Jam berapa? aku bangun jam 9. Jam pagi. Iya, sebenarnya agak ngaret juga. Jadi aku tidur Iya. di kantornya kan. Oh, di kantor. Iya, di kantor di Langit Penyi itu. Gak ngekos gitu. Ada tempat mes. Cuman memang karena kita butuh wifi kan. Oh iya, Aku oke. Sama dua teman aku, Mas Alam, Mas Haka. Kita biasanya begadang kan, tidur sampai jam 5, jam 6 gitu loh. Cuma aku tuh jam 3, tapi kadang lebih kan. Nah, aku tidur di sana, bangun, kita ke mes buat mandi doang, lagi buat kerja kan. Buat kerja, kita ngoding sampai jam 5. Ya udah dari situ aku jam 5 istirahat, sholat dan sebagainya, jam 7 kerja lagi sampai jam 10. Terus belajar UTBK kan sampai jam 2 Malam. malam. Jam 2 ya kadang istirahat gitu. Atau kadang baca buku juga sampai jam 4 jam 5 gitu. Udah habis itu tidur kayak biasa lagi gitu sih. Itu berarti tidur berapa jam per hari tuh? Berapa ya? 4 3 4 5. Enggak tahu sih, sekitar segitu lah. Soalnya kan aku udah biasa kan. Oke. Kan dulu pas bayangin kelas 3 SD. Iya. Aku kan main game 15 Oh, menit per oke. hari kan. Oke. Itu kan wah kacau banget. Terus pas pas aku ngoding juga kan, pas belajar ngoding tuh aku pas yang lomba apa ya, game yang disinfektan. Ya, oke. Kan itu 4 hari nggak tidur. Jadi kan kebiasa kayak untuk nggak tidur karena aku kayak bener-bener semangat banget buat ngoding kan. Gitu. Jadi kayak dari situ udah kebiasa. Jadi ya paling maksimal 5 jam lah, 5 jam. Oh, berarti tiap hari sampai sekarang juga gitu? Enggak. Kalau sekarang ya agak diperhatikan sih. Soalnya Oh. udah mulai menurun nih kesehatan Oh, aku nih. benar, Udah oke. capek-capek nih, waduh. Oke, benar. Banyak juga kerjaan ya. Iya, benar-benar sih. Pas PKL tuh dapat pelajaran apa gitu yang berharga banget pas PKL tuh? Wah, banyak sih, banyak. Jadi dulu pas aku PKL, aku kan bener-bener nggak kenal sama semua orang kan. Iya. Gitu loh. Cuman di situ aku belajar kayak, wah kalau aku diem-diem doang nih, aku nggak manfaatin kesempatan ini, ya udah aku kan selamanya nggak dapet ilmunya gitu kan. Nah jadi pas 3 bulan PKL itu aku bener-bener kayak aktifin banget kayak untuk nanya-nanya kayak tentang dunia ngoding, dunia perusahaan, dunia startup gitu loh. Kayak aku ketemu juga namanya Mas Usman gitu loh. Sekarang dia kerja di Ruang Guru, dia sebagai engineer Ruang Guru gitu. Oh,
Iya, Ruang guru. Osman. Dan dia bener-bener kayak ngajarin aku. Dia tuh kuliah sejarah, tapi dia memang suka IT, suka ngoding dari SMA gitu loh. Cuman pas kuliahnya memang dia suka sejarah juga. Jadi dia yang ngejelasin konsep kehidupan tuh pakai sejarah kadang gitu loh. Oh, oke Jadi baik. kayak wah banyak banget pelajaran aku ambil. Jadi kayak kadang ngobrol, kadang di deep talk juga gitu. Jadi kayak ternyata aku kira ketika aku ketemu sama orang-orang yang programmer, aku kira bakal bahas ngoding terus kan. Iya. Atau enggak gitu, ternyata Oh, banyak ternyata banget enggak. insight-insight kehidupan yang aku dapat gitu loh. Kayak dari apa ya, dari segi kayak obrolan tuh bener-bener kayak wah bermacam-macam banget lah. Aku seru banget. Kadang bahas film, kadang bahas anime juga gitu. Sejarah juga kan. Sejarah juga, kadang bahas Self-improvement apa, gitu. kadang bahas kuliahan juga. Jadi kayak seru juga gitu. Ternyata seru juga kayak punya temen yang emang kadang kalau emang bisa serius ngoding ya ngoding gitu. Pada dia ngoding, kalau memang istirahat ya kita ngobrol gitu sih. Seru sih gitu. Nah, ngomongin startup nih. Ada rencana gitu buat masuk kayak startup di Indo gitu kayak Gojek atau Shopee atau Grab atau apa gitu. Ada rencana gak? Atau pernah apply? Aku pernah apply sih. Jadi Pernah? pas aku kan pas lulus, Iya. aku nyari kerjaan kan. Iya. Pas aku udah masuk Zero One Group, Iya. sebelum aku apply ke Zero One Group, aku apply ke Grab. Oh, Grab. Ya, pas aku masuk ke Zero One Group, ternyata Grab hubungin aku. Iya. Sebenarnya aku udah kerja dong. Jadi ya udah aku tolak gitu loh. Aku nggak lanjutin lagi. Oh, nolak dari Grab. Yang Grab karena kan aku baru masuk nih. Terus aku keluar lagi mau Grab kan enggak juga. Soalnya kan belum tentu masuk juga kan. Kan jadi kan aku apply, aku dapatlah jadwal interview gitu loh. Interview cuman kan oke lah aku udah masuk. Ya udah akhirnya fokus aja Zero One Group dan memang seru kok di Zero One Group. Memang bener-bener berkembang juga aku di Zero One Group gitu loh. Itu sih. Oke. Jadi kalau rencana aku masuk ke Moneca sebenarnya ada. Cuman kalau untuk saat ini aku udah aku udah nyaman sama perusahaan aku yang sekarang dan memang membuat aku berkembang juga. Mungkin kedepannya nggak masuk ya, tapi ngebuat startup gitu loh. Oh, oke. Karena memang Pengen belajar iya, bisnis juga gitu. iya belajar bisnis juga kan kayak dimulai dari Vince tadi kan. Iya, Vince juga Vince. kan, itu Ya, kayak bagus sih. iya aku kayak bener-bener belajar tentang teamwork, tentang kayak manajemen kayak tim juga dan sebagainya. Aku Communication belajar skill juga. gitu ya. Apalagi ketemu sama Zaim sama Faris tadi kan yang lomba di Surabaya kan. Iya. Itu kan mereka orang bisnis kan. Jadi kayak aku belajar banyak juga. Jadi kayak aku mungkin ada rencana kayak gitu sih ke depannya kayak bangun startup. Cuman memang sekarang aku fokus buat kayak nyari ilmu gitu sih. Gitu sih. Nah, Adit nih kerja nih sekarang. Mm-mm. Pernah ada apply ke Univ gitu gak? SMPTN. Oke, aku dulu tuh pengen banget go game kan. Oh, GM. Dulu di media-media yang liput aku nggak tahu aku pengen go game gitu kan. Tapi ternyata memang mungkin belum rezeki ya. Jadi aku SNMPTN aku UGM nggak dapet, SBMPTN aku nggak dapet juga gitu loh. Memang kata teman-teman aku kurang strategi aja gitu loh. Karena skor UTBK aku tuh kalau misalkan ditaruh di coba jangan UGM aja Ya. di tempat lain kayak UB itu masih masuk gitu loh. Cuman memang aku pengen UGM jadi ya udahlah gitu loh. Tapi sekarang akhirnya karena aku bisa dibilang gimana ya, aku juga sebenarnya ada beberapa keputusan kenapa aku nggak lanjut kayak ambil mandiri gitu loh. Ya. Karena dulu aku sempet gimana ya faktor ekonomi juga dan sebagainya, jadi kayak aku harus cari kerja juga gitu loh untuk kayak membiayai kehidupan sehari-hari kan. Nah situ aku jadinya ya udah aku fokus kerja dulu, dan toh kalau di IT kan kita masih bisa belajar kok gitu. Oh iya, bisa belajar otodidak kan? Bener, aku juga kan belajar ngoding kan. Iya, otodidak ya. Otodidak juga. Oh, bener Jadi sih. kayak aku mikir, oh kayaknya kalau di IT juga bisa nih gitu loh. Gitu sih. Tapi memang kalau untuk ketemu orang-orang banyak, ketemu relasi itu kan memang Benar, dari benar, perempuan koneksi ya? juga gitu loh. Iya. Jadi kayak mungkin rencananya tahun depan lah. Oh, tahun depan mau ikut Iya. bulan Maret ya. Tapi mungkin bukan yang bukan negeri gitu. Nggak tahu sih aku gimana ke depannya, tapi kalau untuk sekarang mungkin aku bakal ambil kelas online gitu sih. Gitu. Jadi kayak kuliah kayak online learning gitu sih. Nah, yang ke UGM itu ambil jurusan apa tuh? Aku ilmu komputer. Oh, ilmu komputer. Iya, jadi aku kenapa ilmu komputer? Karena entah kenapa ya, setiap aku ketemu orang-orang yang emang keren. Contohnya satu deh, Komputer. Komputer. Oke. Yang tadi yang CEO-nya Ya. Kota Kode. Dia kuliah di University of Toronto. Kanada. Ya, Kanada. Oke. Dan dia ambil ilmu komputer. Dia belajar machine learning. Oke, satu. Terus aku ketemu juga sama dulu yang aku kan sebelum aku mentoring yang di UI, yang tahun ini, Iya. tahun kemarin juga aku sempat mentoring juga di UI. Ya. Dan
aku ketemu dia engineer Shopee juga, lulusan ilmu komputer gitu loh. Terus aku lihat juga yang lain juga ilmu komputer, wah kayaknya ini juga nih ilmu komputer gitu kan. Jadi pas aku lihat kayak dari matkulnya dia itu memang ngebahas tentang apa ya, tentang keseluruhan dari komputernya gitu loh. Kalau teknik informatika kan dia lebih kayak ke arah teknik ya kan, ke cara membuat softwarenya gitu. Sedangkan itu aku udah pelajarin kan di otodidak gitu loh, aku udah pelajarin itu. Jadi kayak oke lah, aku mau coba hal yang baru di ilmu komputer gitu sih gitu. Oke. Nah, kalau yang ada rencana kan mau ambil kuliah nih. Mau ambil sama ilmu komputer juga. Nah aku mungkin ada rencana kayak ke arah bisnis manajemen Oh, sih. bisnis manajemen. Ya, tapi ya we'll see lah. Nah, cukup menarik nih ceritanya dari pengalaman Wah, main thank you, game thank you. sampai jadi mentor juga nih. Ada motivasi gak buat teman-teman gitu, Oke. adik-adik kelas gitu, buat terutama buat coding atau sebagainya gitu. Oke, mungkin secara general dulu kali ya. Ya. Oke, kalau secara general, halo teman-teman semuanya. Ya, pasti kalian lagi ngalamin apa ya, masa-masa krisis eksistensial lah. Kayak kalian mungkin kayak bingung harus mau ngapain gitu, harus kayak, aduh, kok gue nggak ada skill, kok gue nggak ada apa ya, kok gue nggak ada apa ya, apa sih yang pengen gue raih gitu loh. Nah, jadi kayak kalau pesan dari aku sih tetap apa ya, tetap kayak cari apa ya, cari jati diri dulu gitu sih. Oh, Karena pengen ketika udah dapet ya udah bakal ada jalannya gitu loh. Iya. Karena Seperti passion gitu ya. contohnya misalkan aku ketemu, oh aku pengen ngoding nih, oke, pasti ada jalannya gitu loh. Oh iya. Dan kalau kalian nggak tahu, coba kalian cari dari apa sih kalian suka gitu loh. Nah aku suka bahasa Inggris, suka matematika. Nah itu ada korelasinya dengan coding kan. Iya, benar. Jadi kayak wah ternyata memang coding passion aku. Nah cobalah kalian hubungin dengan hal-hal yang kalian suka gitu loh, gitu sih. Jadi itu satu untuk general ya. Terus kedua untuk yang kayak mau belajar ngoding, ya semangat, pasti nggak mudah juga prosesnya. Jadi memang butuh trial and error lah bisa dibilang gitu loh. Jadi memang harus tetap semangat juga dan tetap memanfaatkan waktu yang ada gitu sih. benar. Ya, makasih. Jadi intinya jangan takut gagal Iya, gitu ya. Betul. Karena Gagal. memang bisa bilang kan kita masih muda kan. Kita masih muda, kita harus ngabisin jatah gagal juga gitu. Iya, benar. Gitu sih. Benar. Iya. Oke, makasih nih buat Adit. Oke. Mungkin gitu aja ya. Makasih nih Thank buat you teman-teman di rumah ya, mungkin boleh lah kontak Adit apa? Oke, kalau aku Instagramnya @adithye wait aku lupa. adithya fp underscore gitu. adithya fp underscore gitu sih. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu lebih dalam buat kehidupan Adit nih, bisa tuh cek Instagramnya. Ya, makasih buat Adit. Oke, Selamat datang. thank you juga ya. Ya, Oke. ya. Makasih buat Adit. Oke, Ya, sip. ya. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Thank you.